Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susana, NIM 4300055. Saya akan mempresentasikan mengenai tafsir ayat Al-Quran. Yang pertama, Quran Surat Ali Imran ayat ke-104. Dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan kata mimkum di antara kamu dan ayat di atas dipahami para ulama dengan arti sebagian. Dengan demikian, perintah berdakwah dalam ayat tidak tertuju kepada setiap orang, karena itu bagian mereka yang menafsirkan tentang dengan makna tersebut. Ayat ini mengandung dua makna perintah, yaitu segenap kaum mukmin untuk membentuk dan menyiapkan suatu kelompok khusus yang bertugas melaksanakan dakwah. Saya akan menjelaskan asbabun nuzul dari Quran Surat Ali Imran ayat 104. Pada ayat ini, Allah memerintahkan untuk menempuh jalan yang berbeda, yaitu menempuh jalan yang luas dan lurus serta mengajak orang lain menempuh jalan kebajikan dan munkar, dan mencegah mereka dari yang munkar, yaitu dari yang nilai buruk lagi dihindari oleh akal sehat masyarakat. Yang kedua, saya akan menjelaskan dari Quran Surat Ali Imran ayat ke-110. Saya mengambil dari tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah bahwasanya pengawas Syekh Profesor Dr. Imam Zuhair Hafidz ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini. Mereka adalah manusia terbaik yang menyeru kepada apa yang Allah dan Rasulullah yang perintahkan dan melarang yang Allah dan Rasulnya larang, dan mereka beriman kepada Allah. Kalaulah orang-orang Yahudi dan Nasrani ini beriman kepada risalah Rasulullah SAW, niscaya keimanan itu sangat berguna bagi mereka di sisi Allah. Sebagian mereka beriman, namun kebanyakan mereka enggan taat kepada Allah. Saya akan menjelaskan asbabun nuzul dari Quran Surat Ali Imran ayat ke-10. Telah menceritakan kepada kami Nabi Muhammad bin Yusuf dari Sufayah, dari Maisarah, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengomentari ayat, kalian adalah sebaik-baik umat yang diutus pada seluruh manusia. Quran Surat Ali Imran ayat ke-10. Kata Abu Hurairah, sebaik-baik manusia untuk manusia adalah kalian membawa mereka dengan rantai hingga mereka masuk Islam. Yang ketiga, Quran Surat At-Taubah ayat ke-122. Saya akan menjelaskan ahli tafsir dari Quran Surat At-Taubah ayat ke-122 yang disaring dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fizaili Quran fi, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-Munawwir. Dan saya akan menjelaskan dari tafsir Muyassar. Tidaklah pantas bagi orang-orang mukmin yang berbagian semuanya berperang melawan musuh-musuh mereka, sebagian tidak pantas untuk berdiam diri semuanya. Mengapa tidak pergi berperang dan berjihad? Dari tiap-tiap golongan itu beberapa orang yang mencukupi dari tercapainya maksud untuk itu, agar orang-orang yang tidak ikut berperang dalam memperdalami agama untuk mempelajari hukum-hukum tentang agama Allah dan apa yang diturunkan kepada Rasulullah, juga agar mereka dapat memperingati kaumnya dengan apa yang diketahui sebaiknya mereka dari medan perang, agar mereka menjaga diri dari azab Allah dengan menaati perintah dan menjauhi larangannya. Saya akan menjelaskan dari asbabun nuzul dari Quran Surat At-Taubah ayat ke-122 yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abdullah bin Ubaid bin Umar bahwasanya kaum mukminin karena sesungguhnya ingin berjihad apabila diseru oleh Rasulullah SAW untuk berangkat ke medan perang, mereka serta-merta berangkat meninggalkan Rasulullah SAW berserta orang-orang yang lemah. Ayat ini At-Taubah ayat ke-122 turun sebagai larangan untuk kaum mukmin serta-merta berangkat seluruhnya, tetapi harus ada yang menetap untuk memperdalam pengetahuan agama. Yang keempat, Al-Fat ayat ke-8. Saya mengambil dari tafsir Ibnu Katsir. Allah berfirman kepada nabinya Muhammad SAW, Inna arsalnaka syahidan, yang artinya sesungguhnya kami mengutus sebagian saksi, yakni atas semua makhluk, wa mubashiro, dan bawalah berita gembira, yakni bagi orang-orang yang beriman, wa nadhiro, dan memberi peringatan, yakni bagi orang-orang kafir. Mengenai hal ini tentang diterangkan oleh surat Al-Ahzab. Yang kelima, surat Al-Fat ayat ke-9. Saya mengambil dari tafsir Ibnu Katsir, lituminu billahi wa rasuli wa tu'azziru, artinya supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menguatkan agamanya. Ibnu Abbas dan juga beberapa ulama lainnya mengatakan yakni mengagungkannya, wa tuwaqiru, artinya dan membesarkannya, yakni menghormati, mengagungkan, dan memuliakannya. Wa tusibihun, dan bertasbihlah kepadanya, mensucikannya.
bukratan wa asila, pada waktu pagi dan petang, yakni pada awal dan akhir siang. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-21. Saya akan menjelaskan ahli tafsir dari Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-21. Mengutip bahwa dari Iman Ibnu Jarir At-Tabari dan Iman Ibnu Abi Hatim bahwasanya Sayyidana Ibnu Abbas menafsirkan firman-Nya, wahai manusia, dan ayat itu makanya ia, wahai orang-orang yang beriman mukmin dan orang-orang yang ingkar atau kafir, sembahlah Tuhanmu, bermakna esakanlah Tuhanmu, artinya esakanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Janganlah kalian mengambil sesuatu apapun untuk kalian jadikan sesembah. Sedangkan tafsir At-Tabari, kata sembahlah memaknai sebagian ibadah. Ibadah artinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan dan merendahkan diri kepadanya dengan kepatuhan kepadanya. Surat yang ke-7, Quran Surat An-Nahl ayat 125. Saya akan menjelaskan tafsir ahli tafsir, dan saya mengambil dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fi Zilaili Quran, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-Munir. Dari tafsir tersebut saya mengambil dari Ibnu Jarir, mengatakan bahwasannya disarukan kepada manusia ialah wahyu yang diturunkan kepadanya berupa Al-Quran, Sunnah dipelajari yang baik, yakni semua yang terkandung di dalamnya berupa larangan-larangan dan kejadian-kejadian yang menimpa manusia di masa lalu. Pelajaran yang baik untuk agar dijadikan peringatan buat mereka akan pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka yang durhaka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajadilhum billati hiya ahsan, artinya dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. An-Nahl ayat ke-125. Saya akan menjelaskan asbabun nuzul dari Quran Surat An-Nahl ayat ke-125. Mengutip dari tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang metode pembelajaran, Surat An-Nahl turun setelah Nabi Muhammad SAW melihat jenazah 70 sahabatnya yang mati syahid dalam peperangan Uhud, termasuk pamannya yang bernama Hamzah. Ayat ini diturunkan agar dibuat perjanjian gencatan senjata dengan orang-orang Quraisy. Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW mengenai cara berdakwah yang menekankan hikmah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.